Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Zian di pelajaran tematik. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan kalian harus ingat harus selalu jaga kesehatannya. Nah, kalau kalian pergi keluar rumah, jangan lupa maskernya dipasang dan jangan lupa jaga jarak. Nah, hari ini hari Senin tanggal 5 April 2021 kita akan masuk tema 8, subtema 1, pembelajaran 1 dan 3. Tapi sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita kelancaran dalam belajar pada hari ini. Oke, tunggu apa lagi? Yuk kita mulai simak video pembelajaran Ustazah hari ini. Silahkan. Nah, sekarang Ustazah akan bacakan teks, yaitu Udin anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Masya Allah ya, Udin ini membuat jadwal sendiri dan dia melakukannya dengan tepat waktu. Nah, kalau di sekolah kita juga ada nih aturannya, tepat waktunya ada waktu belajar, ada waktu istirahat, waktu murojaah, atau waktu untuk sholat, zuhur, makan siang, ada waktunya ya. Dan kita biasanya melakukannya secara tepat waktu. Nah, sekarang kan di rumah nih, kan juga bisa membuat jadwal sendiri di rumah, bisa dibantu sama ayah bunda kalian. Nah, jadi kalau kalian ada jadwal di rumah, kalian bisa tahu jadwal kalian belajar jam berapa, jadwal kalian bermain jam berapa, jadwal kalian murojaah jam berapa. Jadi kalian bisa mengatur sendiri di rumah. Jadi kalian jadi lebih disiplin kalau kalian mempunyai jadwal yang teratur di rumah, apalagi kalian kerjakannya secara tepat waktu. Nah, sekarang kalian perhatikan nih, si Udin sedang sarapan pagi. Pukul berapa Udin sarapan pagi? Kita bisa lihat tuh di jamnya Udin. Jamnya itu ada jarum pendek, ada jarum panjang, dan ada jarum kecil di situ. Nah, jarum pendek ini Ustazah tunjukkan ya. Ini jarum pendeknya ini yang berwarna merah itu menuju angka 6. Nah, sedangkan jarum panjang yang agak tebal dan panjang itu menunjukkan angka 12. Jadi biasanya kalau di jam itu kan hanya lihat yang jarum pendek dan jarum panjangnya. Nah, jarum pendeknya itu di angka 6 dan jarum panjang itu di angka 12. Jadi jam berapa kira-kira? Ya, itu dibacanya pukul 6 atau jam 6 tepat. Nah, seperti itu ya. Jadi kan bisa membedakan jarum panjang dan jarum pendek. Dan kan bisa membaca jam. Kalau jarum pendeknya ada di angka 6 dan jarum panjangnya di angka 12, berarti jam 6. Nah, sekarang kita lihat di sini pukul berapa Udin berangkat sekolah. Nah, kita lihat lagi di jamnya Udin. Di situ jarum pendeknya di angka 7 dan jarum panjangnya menunjuk angka 12. Jadi jam berapa? Dibacanya pukul 7 karena jarum pendeknya di angka 7, jarum panjangnya di angka 12. Jadi pukul 7 atau jam 7. Nah, sekarang kita lihat pukul berapa Udin pulang sekolah. Kita lihat di situ ada jam Udin. Di situ jarum pendeknya di angka 11 menunjuk angka 11 dan jarum panjangnya menunjuk angka 12. Jadi berapa? Jadi kalau ada angka 11 jarum pendeknya dan angka 12 jarum panjangnya, berarti dibacanya pukul 11 atau jam 11. Oke, jadi semoga kalian bisa membaca jam dari melihat jarum pendek dan jarum panjang pada jam dinding kalian. Nah, sekarang aturan ketika sarapan pagi. Siapa yang suka sarapan? Pasti kalian harus sarapan ya di rumah, apalagi sebelum beraktivitas, sebelum belajar itu kalian harus sarapan agar kalian lebih semangat lagi, energinya lebih bertambah lagi. Nah, sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting.
Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Nah, apa aja sih aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi? Yaitu yang pertama, mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Jadi sebelum makan, cuci tangan dulu yang bersih menggunakan sabun ya. Biar kotoran di tangan tidak ada lagi. Jadi kan makanan jadi bersih. Yang kedua, duduk dengan posisi yang benar. Jadi kalian kalau makan harus duduk yang rapi dan tidak boleh berdiri apalagi berjalan. Yang ketiga, mengambil makanan dan minum dengan tertib. Jadi kan harus mengambil makanan dan minumnya dengan tertib ya, dan tidak boleh kebanyakan ngambil makanannya. Sarapannya jangan terlalu banyak, nanti cepat kenyang, yang ada kalian lemas, ngantuk karena kekenyangan. Dan terus yang keempat, berdoa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Jadi berdoa sebelum makan ya, kan harus berdoa dulu sebelum makan. Dan kelima, makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Nah, biasanya nih kalau kalian bangun kesiangan, terus belum sarapan. Nah, kalau sarapannya tuh buru-buru. Nah, jangan sampai seperti itu. Nanti takutnya kalian tersedak atau keselak. Nah, tapi juga nggak boleh ya makannya terlalu pelan, makannya pelan-pelan. Nah, itu nggak boleh seperti itu juga. Jadi jangan terlalu pelan, tapi jangan terlalu terburu-buru. Jadi yang sedang-sedang saja, oke? Terus yang keenam, tidak berbicara ketika makan. Jadi kalau bisa makannya yang tertib ya. Jadi nanti takutnya tersedak juga keselak. Terus selanjutnya 7, setelah makan mencuci tangan hingga bersih. Jadi sebelum dan sesudah makan harus mencuci tangan dengan bersih. Dan yang ke-8, setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Jadi sebelum makan dan sudah makan harus berdoa terlebih dahulu. Nah, itu dia aturan saat kalian sarapan pagi. Jadi semoga kalian bisa laksanakan saat kalian sarapan, atau kalian bisa lakukan saat kalian sarapan pagi. Sekarang kalian perhatikan ya kalimat di sini. Yang pertama ada, kalau terjatuh bisa terluka, titik. Nah, di sini ada tanda titiknya ya. Yang kedua, jam dindingnya pun bisa pecah, titik. Nah, di situ ada tanda titik. Yang ketiga juga sama, di belakangnya juga ada tanda titik. Nah, kalian perhatikan penggunaan tanda titik pada beberapa kalimat sebelumnya. Nah, kalian di situ tanda titik itu biasanya ada di akhir kalimat. Nah, kalian bisa lihat, jadi tanda titik biasanya diakhiri di akhir kalimat, terdapat di akhir kalimat. Nah, sekarang apa saja sih fungsi tanda titik? Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan, bukan pertanyaan ya. Kalau pertanyaan tuh misalkan berapa harga pensil itu, nah itu pakai tanda tanya. Tapi kalau pernyataan atau kalimat berita itu menggunakan tanda titik di belakangnya. Contohnya, kita lihat di situ ada kalimat, Niko menggambar pemandangan yang indah, titik. Nah, di situ menggunakan tanda titik di akhir kalimat. Yang kedua, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam dan menit pada petunjuk waktu. Contohnya di situ ada kalimat, saya berangkat ke sekolah pukul 06.30. Nah, 06 itu jamnya, 30 itu menitnya, berarti 06 lewat 30, 06.30. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contohnya, ayah membeli pupuk sebanyak 1000 gram 1.000. Nah, itu menggunakan tanda titik, atau 2000 2.000 atau 10.000 10.000, atau selanjutnya ada puluhan ribu, ada jutaan atau miliaran. Nah, itu menggunakan biasanya ada tanda titiknya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian bisa tahu penempatan tanda titik ada di mana saja. Nah, di sini ada yang di bawah itu ada kalimat yang penulisannya belum benar ya. Di situ bisa lihat nomor 1 ada batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Nah,
B-nya itu yang di depan itu yang sudah Ustazah lingkari itu harus huruf kapital. Kenapa? Karena di awal kalimat. Jadi B-nya harus B kapital. Bisa lihat di atas ya kan, bisa lihat ya. Itu B yang besar. Dan terakhir ada harus menggunakan tanda titik di belakangnya. Di akhir kalimat harus ada tanda titiknya. Jadi batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Pembenarannya ada batunya itu B-nya depannya huruf kapital karena di awal kalimat, terus di akhir kalimat dikasih titiknya. Nah, sekarang kita lihat nomor 2, ada ayah meminta bantuan Udin untuk menggantinya. Nah, apa yang harus dibenarkan Ustazah? Yang pertama kita lihat di situ. Ada Ustazah lingkari di ayah, A-nya Ustazah lingkari. Kenapa? Karena itu harusnya huruf kapital, A-nya harus A kapital. Nah, kalian bisa lihat tuh di situ di nomor 2 sudah dibenarkan yang di atas ya. Ayahnya A huruf kapitalnya. Nah, terus ada Udin. U-nya itu harus diganti menjadi huruf kapital. Kenapa? Karena itu adalah nama orang. Udin itu adalah nama orang. Jadi kalau nama orang harus menggunakan huruf kapital. Dan yang terakhir ada lingkaran yang paling akhir itu berarti artinya harus dikasih tanda titik karena itu di akhir kalimat. Jadi kalian bisa lihat di atas sudah dibenarkan ada ayah meminta bantuan Udin untuk menggantinya. A-nya pakai huruf kapital ayah, U-nya huruf kapital karena nama orang, dan akhirnya dikasih tanda titik. Nah, sekarang kita masuk nomor 3 ya. Nomor 3 ini hampir sama nih seperti yang nomor 2. Ada ayah dan Udin sama-sama memperbaikinya. Nah, ayahnya itu Ustazah bulatkan karena ayah itu harus pakai huruf kapital karena di awal kalimat. Dan Udin Ustazah lingkari di situ karena Udinnya itu U-nya harus huruf kapital karena nama orang. Dan terakhir harus ada tanda titiknya karena itu adalah akhir kalimat. Jadi ada tanda titiknya. Jadi di situ nomor 3 yang di atas sudah dibenarkan ada ayah dan Udin sama-sama memperbaikinya. A-nya besar hurufnya huruf kapital karena awal kalimat, Udinnya U-nya besar karena nama orang, dan terakhir dikasih tanda titik karena di akhir kalimat. Nah, sekarang kita lompat ya ke nomor 5. Ayah bersyukur kepada Tuhan mempunyai anak yang patuh seperti Udin. Nah, ayahnya itu Ustazah lingkari seperti yang tadi nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 karena ayahnya itu di awal kalimat. Jadi huruf kapital. Dan sudah Tuhan. Nah, Tuhan itu T-nya itu harus menggunakan huruf kapital karena itu menunjukkan Tuhan ya. Nah, selanjutnya ada Udin. Udin juga ada karena nama orang, jadi U-nya harus besar, dan terakhir ada tanda titiknya karena di akhir kalimat. Jadi kan sekarang sudah bisa ya memperbaiki kalimat yang penggunaan huruf kapital dan tanda titiknya. Nah, huruf kapital selain tadi huruf kapital digunakan di awal kalimat atau ada di nama orang. Nah, huruf kapital juga ada dipakai sebagai huruf pengganti kata Tuhan, kata ganti Tuhan. Misalkan Yang Maha Esa, di situ huruf kapital ya. Y-nya huruf kapital, M-nya huruf kapital, Esa-nya huruf kapital, E-nya. Nah, yang nomor 2 ada Yang Maha Kuasa. Y-nya huruf kapital, M-nya huruf kapital. Nah, nomor 3 juga ada Yang Maha Besar, ada juga Yang Maha Pengasih, ada Yang Maha Penyayang. Nah, di halaman 9 kalian juga bisa buka, di situ masih ada lagi ya, ada yang maha melihat, Yang Maha Suci dan sebagainya. Jadi pengganti kata Tuhan, kata ganti Tuhan, nah itu menggunakan huruf kapital. Nah, di sini ada kalimat-kalimat yang menggunakan kata ganti Tuhan. Misalkan yang pertama, mari kita berdoa kepada Yang Maha Esa. Kita lihat di situ mari, M-nya huruf kapital karena di awal kalimat. Terus Yang Maha Esa karena dia pengganti kata Tuhan, berarti Y-nya besar, M-nya besar, E-nya besar, Yang Maha Esa. Yang 2 ada serahkan semua kepada Yang Maha Kuasa. Di situ juga S-nya huruf kapital karena di awal kalimat. Terus juga ada yang, Y-nya juga besar karena itu Yang Maha Kuasa, Y-nya besar, M-nya besar, itu pengganti kata ganti nama Tuhan. Terus di situ juga ada
Aku bersyukur selalu diberi kesehatan oleh Yang Maha Pengasih. Itu juga ada ya, A-nya besar karena A-nya itu aku itu termasuk awal kalimat. Terus Yang Maha Pengasih, Y-nya besar, M-nya besar, P-nya besar, Yang Maha Pengasih. Jadi di sini adalah kalian bisa amati sendiri penggunaan huruf kapital di kalimat ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke pola irama ya. Panjang pendek bunyi disebut pola irama. Bunyi yang beraturan disebut irama. Irama dihitung dengan ketukan. Banyaknya ketukan disebut birama. Nah, dalam bernyanyi kita dapat menggunakan iringan menggunakan alat musik ritmis. Misalkan ada tamborim, ada drum, ada juga yang menggunakan kendang atau gendang, alat musik yang dipukul lainnya. Nah, kita lihat di situ ada tanda itu. Nah, tanda seperti itu berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Sedangkan yang sebaliknya yang G, tanda yang seperti itu, kebalikannya itu tekanan nada lemah perlahan-lahan menjadi kuat atau tandanya kuat ya. Nah, yang H pada lagu berbirama 2/4 secara alami tekanan kuat terdapat pada ketukan pertama, sedangkan tekanan lemah terdapat pada ketukan kedua. Jadi kalau ada berbirama 2/4 berarti itu ketukannya ada 2. Yang pertama itu ketukannya kuat dan yang kedua ketukan yang kedua itu lemah. Nah, di sini ada contoh, ada lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Kalian juga bisa buka di halaman 10. Nah, itu ada lagu Terima Kasih Ya Tuhan, itu termasuk ciptaan dari A.T. Mahmud ya, ciptaannya adalah Mahmud. Dan dia mempunyai birama 2/4, berarti ketukannya ada 2. Nah, bisa kita lihat di situ tanda seperti itu ya, yang menghadap ke kiri berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan menjadi melemah. Sedangkan tanda yang ke arah sana yang ke arah kanan, mulutnya ke arah kanan, itu tekanannya perlahan-lahan menguat. Jadi kalau yang menghadap ke kiri itu tandanya melemah, tanda lemah. Nah, sedangkan yang kalau mulutnya menghadap ke kanan itu tekanannya kuat. Nah, kita perhatikan juga nih panjang pendek nada. Yang nada pertama, nada 1, atau misalkan ada nada 2 atau nada 3 ya. Jadi kalau angka saja itu dibunyikan satu ketukan. Misalkan sudah ada 3, ada 4, ada 2. Nah, kalau seperti itu saja itu nadanya merupakan satu ketukan. Sedangkan nada yang ada di atas ada ada garisnya, ada 6 sama 7, di atas ada garis, itu dibunyikan setengah. Nah, setengah ketukan. Jadi kalau ada pasangan angka 6 sama 7 atau 1 sama 2 atau 1 sama 0 atau 5 sama 4, di situ juga ada. Nah, di situ ada garis di atasnya, itu berarti artinya setengah ketukan. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini ada lagu Lonceng Ayah. Nah, Lonceng Ayah ini dia mempunyai biramanya yaitu 2/4. Bisa kalian lihat di atas ya, di atas sebelah kiri di situ ada biramanya 2/4. Berarti ketukannya ada 2 dan penciptanya adalah Pak A.T. Mahmud. Nah, ini merupakan lagunya, judulnya yaitu Lonceng Ayah. Nah, sekarang kita lihat di situ not dari lagu Lonceng Ayah. Nah, di situ ada warna merah ya, ditandai berwarna merah. Di situ ada angka saja, misalnya ada angka 1 atau ada angka 2, ada angka 4, angka 6, dan tidak ada titiknya, titiknya tidak ada di belakang. Habis itu juga tidak ada tidak ada juga garis di atasnya. Nah, itu merupakan ketukannya ada 1 ketukan. Jadi kalau angka saja tidak ada titiknya di belakang atau tidak ada garis di atasnya, itu berarti artinya 1 ketukan.
Nah, selanjutnya kan bisa lihat lagi di situ ada garis berwarna ada tanda berwarna biru. Nah, yang berwarna biru itu ada angka. Nah, angkanya itu di atasnya ada garis ya. Ada garis di atasnya, itu berarti tandanya adalah setengah ketukan. Jadi kalau ada setengah ketukan itu berarti yang ada garis di atasnya. Misalkan di situ ada 2 sama 7. 2 sama 7 titik di bawah ya. Nah, itu itu termasuk setengah ketukan karena ada garis di atasnya. Nah, sekarang kita lihat lagi yang tanda berwarna ungu. Ya, di situ ada tanda berwarna ungu. Nah, berwarna ungu itu ada angka. Ya, ada angka, tapi di belakangnya ada titik. Ya, ada angka dan di belakangnya ada titik. Nah, itu tandanya berarti 1,5 ketukan. Jadi kalau ada angka di situ, misalkan ada angka 1 di belakangnya ada angka titik. Nah, itu artinya setengah ketukan. Atau juga ada 5 di belakangnya ada titik, itu juga 1,5 ketukan. Jadi kalian sudah bisa membedakan ya, mana yang 1 ketukan, setengah ketukan, dan 1,5 ketukan. Alhamdulillahirrabbilalamin, video pembelajaran tematik Ustazah sudah selesai. Terima kasih yang sudah mendengarkan, sudah memperhatikan, dan sudah menyimak videonya Ustazah. Ustazah mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Oke, Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran tematik selanjutnya. Dadah.